Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deslim Paridanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep DNS Server. Kita akan pelajari nanti bagaimana DNS Server itu bekerja. Oke, yang namanya Windows Server, karena yang namanya server bisa berfungsi sebagai macam-macam, punya role bermacam-macam, ada sebagai mail server, DHCP server, dan salah satunya adalah DNS Server. Apa itu DNS? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Oke, DNS atau Domain Name Server bisa juga disebut dengan Domain Name Service. Kalau server yaitu alatnya, kalau service yaitu software yang berjalan di dalam servernya. Oke, konsep dari DNS server itu adalah begini. Yang namanya dunia jaringan komputer, yang namanya perangkat-perangkat, yang namanya alamat server itu kan tersimpan di dalam perangkat komputer. Ya, perangkat server dan yang namanya server maupun klien atau komputer apapun dari firewall apapun yang terhubung ke jaringan itu punya IP address, IP Internet Protocol Address. Dan yang namanya Internet Protocol Address itu ya semua sudah pada tahu, apalagi kalau yang sudah tentang jaringan komputer, yaitu adalah identitas perangkat di jaringan. Ya, kita kenal yang namanya IP yang 10.100.223 atau ya 192.68.1.100 dari kelas A, kelas B, kelas C. Pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address. Sebenarnya tidak punya yang namanya nama. Cuman supaya gampang mengetahui bagi manusia untuk menunjuk sebuah alat di jaringan itu menggunakan nama. Karena pada dasarnya manusia lebih menghafal nama ketimbang menghafal angka. Kayak misalnya manusia namanya si Budi punya nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan panjang banget. Mungkin kita memanggil orang sesuai nomor induk kependudukannya sekalipun semua orang punya nomor induk kependudukan yang berbeda-beda. Begitu juga perangkat komputer maupun website itu semuanya menggunakan IP. Nah, web browser bisa membuka website sesuai dengan yang usernya inginkan. Ya, tentu kita harus mengetik alamatnya, misalnya www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan ke DNS server ke IP address-nya. Si Google mungkin 12.244.23.44. Ya, inilah misalnya alamat Google-nya seperti ini. Oke, jadi konsep dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP analogi, gampangnya seperti phone book, seperti address book di dalam nomor catatan telepon di handphone. Kalau orang kan punya handphone, yaitu ada nomornya, ada kartunya, ada SIM cardnya, ada nomor teleponnya. Pasti beda-beda tiap orang nomor telepon. Kalau kita mau nelpon seseorang, kita sulit menghafal nomor, menghafal angka itu sulit. Makanya kita simpan di buku alamat telepon, di phone book, supaya kita tahu si Budi nomor teleponnya sekian, si Santi nomor teleponnya sekian. Sehingga kalau kita ketik Santi, kita akan keluar nomor teleponnya. Terus tinggal kita deal. Itulah konsep DNS. Oke, dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname seperti ini dari hostname ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke SIM name. SIM name ini adalah alias atau nama alias dari hostname itu sendiri. Contohnya server Google. Nah, server Google itu kan tidak cuma satu. Google itu punya banyak server di belakang. Layar backnya itu ada banyak server. Alamat utamanya ya google.com. Tapi servernya bisa banyak, mungkin ada Google 1.com, Google 2.com dan seterusnya.
Dan fungsi dari si name ini, dari DNS server ini bisa menerjemahkan ke si name. Jadi saat kita membuka google.com, yang tampil di browser tetap google.com, tapi di belakang layar bedanya dia mengarahkan pengguna untuk mengakses salah satu servernya Google, mungkin Google 1, mungkin Google 2, atau Google 3, dan seterusnya. Kira-kira begitulah singkatnya konsep dari domain name server atau DNS. Oke, contoh kali ini kita contohkan di simulasi network kita di VirtualBox. Jadi kita punya network Swiss, ini VirtualBox. Host only adapter ya, kemudian ada servernya yakni JKT DC1 yang kita sudah bikin, kemudian JKT server 1 yang juga sudah kita, JKT SVR1 yang juga sudah kita bikin. Oke, kita coba lihat di server ini. Nah, ini di DC atau Active Directory utama yang DC ini JKT kita masuk ke menu DNS. Nah, oke, di sini daftar perangkat yang terhubung terdaftar di DNS ya si server manager di JKT DC1 cuman satu. Kalau kita mau lihat lebih dalam, kita klik tools, kemudian klik DNS. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian forward lookup zone, klik saja, dan di sini ada domain yang kita bikin sukasuka.com. Kita lihat di sini. Nah, jadi sukasuka.com ini tidak hanya mengenali alamat dia sendiri, yakni name servernya JKT DC1 ini, tapi juga mengenali IP-nya sekalian. Begitu juga dia mengenal perangkat tetangganya, perangkat yang terhubung dengan dia yang sudah join ke domain dia, yakni JKT SVR1. JKT SVR1 dia alamatnya ini 192.168.56.12. Oke, itulah konsepnya. Oke, ini secara praktiknya yang simple saja tentang DNS. Jadi setiap kali ada perangkat yang join ke server ke JKT 1 ini, dia akan mendaftarkan nama komputer lainnya. Berikut IP address-nya berapa. Oke, kita praktek contoh. Oke, saya buka VirtualBox. Di sini saya punya Windows 10. Windows 10 ini mau saya join domain. Dia masih workgroup. Kita jalankan dulu. Oke, si Windows 10 ini pastikan di bagian network settingnya ini attack-nya host only adapter. Sama dengan Windows Server yang domain control, sama Windows Server yang Windows Server ini yang di bawahnya ini. Juga attack to host only adapter. Jadi mereka ini bertiga. Tiga perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Saya tidak tahu IP-nya dia dapat berapa. Di Win 10 ini kita lihat saja. Oke, kita login. Oke, ini sudah login. Sekarang kita lihat IP-nya dulu. Ketik IP config 192.168.56.113. Ini IP yang didapat dari DHCP servernya VirtualBox. Oke, kita masuk ke Windows Server yang ini. Oke, sekarang saya mau join domain di perangkat ini Windows 10 ini. Untuk join perangkat, kita masuk ke komputer, Advanced View, Advanced System Setting. Nah, oke, kita ke computer name. Kemudian kita change. Nah, ini komputer name-nya biarkan saja seperti ini. Nah, terus kita join domain ke sukasuka.com. DNS servernya harus kita arahkan dulu. Nanti ada praktek tentang DHCP server. Oke, kemudian kita buka center. Kita ke properties. Oke, kemudian DNS-nya 192
1685611. Ini adalah DNS dari si DC1. Oke, view advanced system setting. Oke, sekarang kita ke komputer ini. Kita cek dulu. Domainnya kita join domain sukasuka.com. Oke, kemudian suka-suka /administrator. Oke, welcome to sukasuka.com. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Terus kita restart. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Oke, sudah login. Sekarang kita mau login sebagai domain lewat ID domain atau lokal. Kita lokal saja dulu, soalnya yang penting dia join dulu. Oke, sekarang sudah login. Coba kita cek si Wins. Nah, ini saya refresh, ini saya tekan F5 atau klik refresh di sini. Ini keluar di daftar DNS-nya di sukasuka.com ini. Ada perangkat baru Win 10 -1, IP-nya 192.168.56.113. Oke, jadi ada yang baru join domain, langsung ke daftar di DNS servernya si domain send controller. Contohnya si Windows 10 tadi yang sudah join domain, ada host name-nya apa, terus FQDN atau full 5 domain name. Nah, ini nama lengkap dari perangkat beserta dia juga join ke domain apa. Begitu juga IP address-nya kelihatan di sini. Oke, klik cancel saja. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.